Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang sangat bahagia. Hari ini Pak Sul akan menjelaskan tentang materi fikih yaitu Thaharah. Ya, sekarang saatnya kita belajar Thaharah. Kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pernah melihat ini ada orang tayamum ya, pakai tanah atau debu. Pernah juga kalian sering melakukan wudhu. Nah, wudhu dan tayamum itu adalah contoh dari Thaharah. Wudhu dan tayamum itu adalah contoh dari Thaharah. Ada juga satu lagi yaitu mandi. Mandi itu termasuk Thaharah, bersuci. Rasulullah itu sangat mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Jadi kalian supaya hidup sehat, supaya terhindar dari penyakit, kalian harus bersih, menjaga kebersihan. Baik kebersihan badan, kebersihan pakaian, maupun kebersihan tempat ibadah ya, selalu dijaga agar kita jauh dari penyakit. Orang beriman harus selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Arti Thaharah. Thaharah memiliki arti bersuci. Setiap kali kita diajarkan untuk bersuci, apalagi di tengah kondisi pandemi, ada virus corona ini, kita setiap kali kemanapun berada harus pakai masker, rajin cuci tangan, dan sebagainya. Padahal Islam sudah 1400 tahun yang lalu mengajari kita supaya kita bersuci dengan wudhu, dengan mandi, atau dengan tayamum. Thaharah artinya bersuci. Bersuci dari apa? Dari najis dan dari hadas. Anak-anak, najis itu beda dengan hadas. Apa perbedaannya? Yuk kita cek. Nah, najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau kena najis, entah itu pakaian kita, badan kita, harus segera kita bersihkan. Kalau nggak kita bersihkan, kita nggak bisa dipakai buat sholat. Contohnya pakaian kita kena darah atau kena nanah, apalagi kena air liur anjing, maka harus kita bersihkan dulu sampai dia suci, baru kita pakai buat ibadah. Sementara hadas adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim. Jadi bedanya najis sama hadas itu, kalau najis itu zatnya, bentuknya, warnanya, baunya, ya kan? Tapi kalau hadas itu kondisi orangnya. Kondisi orangnya. Contoh, Ahmad hendak sholat duhur. Setelah wudhu, Ahmad buru-buru pengen sholat. Ternyata dia sebelum itu sudah kentut duluan, maka dia harus berwudhu kembali, ya kan? Pokoknya sesuatu yang keluar dari kemaluan dan dari dubur, jadi berupa air kencing, kentut, atau BAB, itu menyebabkan kita berhadas. Jadi harus bersuci lagi. Paham ya? Kalau kita pengen ibadah, berarti pastikan kita terhindar dari najis. Badan kita bersih, pakaian kita bersih, tempat kita juga bersih. Ya. Dan juga terhindar dari hadas. Kita dalam keadaan suci. Selanjutnya, contoh najis dan hadas. Supaya lebih mudah kita belajar ini, kita ada beberapa contoh tentang najis. Yang pertama contohnya adalah air kencing.
air kencing ya. Yang kedua adalah darah haid bagi perempuan. Yang ketiga ada nanah. Yang keempat air seni ya, air seni kita. Yang kelima air liur anjing dan banyak yang lainnya. Itu contoh najis. Ini semua kan ada bentuknya kan, ada zatnya, ada warnanya, ada baunya. Nah itu yang disebut sebagai najis. Kalau hadas, orang itu disebut berhadas apabila setelah mimpi basah. Ini bagi orang laki-laki kalau udah mimpi basah, dia nggak boleh sholat dulu, harus mandi wajib ya. Kalau terus juga ada mengeluarkan angin. Kalau keluar angin atau kentut, kita cukup berwudu, udah bisa ya. Ada lagi haid atau nifas. Kalau perempuan haid, maka dia kalau pengen bersuci setelah haidnya selesai, dia harus mandi wajib. Kalau nifas ini untuk orang yang melahirkan. Biasanya orang melahirkan itu dia mengalami masa nifas selama 40 hari. Setelah 40 hari itu dia baru bersuci. Gimana caranya? Dengan mandi wajib. Jadi hadas itu sesuatu yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib atau berwudu ya. Pelajaran kita hanya mengenal tentang najis dan hadas. Saya yakin di ngaji kalian, di TPG kalian sudah ada pembelajaran tentang macam-macam najis. Kita tinggal mengulang. Tetap semangat belajar meskipun kita di tengah pandemi. Ingat, orang beriman itu selalu menjaga kebersihan. Oke? Apalagi perempuan penting banget menjaga kebersihan. Juga laki-laki juga sama. Kebersihan itu adalah pancaran keimanan seseorang. Orang yang imannya bagus selalu menjaga kebersihan. Dan terakhir, jangan lupa selalu jaga diri baik-baik ya, dimanapun berada. Nah, selalu jaga diri baik-baik dari apapun itu. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di-download videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!